Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi, khususnya pada mahasiswa aplikasi mobile. Baik, kita akan melanjutkan materi kita, video kita mengenai CRUD Create Read Update Delete di React Native, yang mana sebagai backend-nya adalah Coordinator 4. Sebelumnya kita sudah buat insert data dan tampil data di React Native. Ya teman-teman, video kali ini kita coba membuat update dan delete. Baik, silakan langsung saja dibuka projectnya. Kemudian sebelum itu kita akan tambahkan metode atau function untuk pada coordinatornya untuk menghapus dan mengupdate data. Teman-teman silakan dibuka coordinator 4-nya, jalankan zombie-nya. Ya, jangan lupa nanti kalau nggak dihidupkan akan ada masalah atau network error katanya, biasanya kayak gitu ya. Jadi silakan tambahkan ini perintah untuk mendelete atau menghapus data. Ini functionnya. Jadi adalah function delete untuk REST API. Jadi seperti biasa ini saya terangin aja. Kalau find ini sebuah metode dari modeling dari coordinatornya, sama halnya seperti query select bintang from nama tabel where MAS nomor WP sama dengan nomor WP gitu ya. Jadi dicek data, artinya jika datanya ada maka lakukan hapus ya menggunakan metode delete. Sama kayaknya query builder di coordinator 4, sama seperti di query biasa, delete from nama tabel where MAS nomor PP bla bla gitu ya. Kemudian responnya seperti ini, kemudian kita return string this respond delete, atau bisa juga pakai string this respond ini, sama aja. Baik, kemudian kalau untuk update, jadi silakan untuk yang delete tadi di pause saja. Kemudian untuk yang delete ini sama aja. Perbedaannya teman-teman bisa menggunakan yang perintah seperti ini. Lakukan request get pause ya. Kemudian lakukan JSON decode, atau bisa menggunakan seperti ini. Karena di update biasanya itu metodenya adalah put, kalau enggak patch ya. Jadi kita buat dulu sebuah variable JSON. Kita panggil metode get JSON di coordinator 4-nya. Kemudian jika dia itu adalah JSON, maka yang kita tampung sebuah variable parameter ke dalam ini field ya, maaf, ini field yang saya tanda ini. Kemudian kita tangkap parameter JSON MAS nama. Jadi saya samain aja. Sebenarnya yang ini yang saya tanda ini adalah parameter yang dikirimkan oleh front end atau React Native kita. Kalau ini adalah field ya, ini adalah field. Kemudian kita update datanya berdasarkan nomor BP yang ditangkap parameternya. Kemudian data yang diupdate adalah yang ini. Nah, responnya seperti ini. Oke, silakan diketik. Baik, setelah itu silakan buka React Native-nya, jalankan project-nya. Jadi kemarin kita udah buat seperti ini ya, teman-teman, mahasiswa sekalian. Nah, oke. Kita akan tambahkan ini. Ketika diklik ini, maka akan diarahkan ke sebuah form. Ya, formnya ya kita gabungin aja. Form delete dan form detail gitu. Form update, form edit gitu. Sekaligus nanti sebagai detail datanya. Baik, caranya seperti ini. Silakan teman-teman buka file data mahasiswa ya. Kemudian silakan, oh ya jangan lupa ini ya teman-teman. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah IP fetch datanya. Jadi sesuaikan dengan IP yang kita terima. Oke ya. Baik, jika sudah, kemudian kita tambahkan, kita scroll ke bawah, cari ini icon ini, angel double right, ini yang view-nya kita ganti dengan touchable opacity. Kita ganti dengan tombol gitu ya. Touchable opacity. Oke. Kita simpan. Kemudian kita tambahkan props on press di sini. Ketika diklik,
Oke, kita akan arahkan ke metode nantinya kita buat get detail. Bukan ya, maaf. Kita arahkan standis props navigation, kemudian navigate, kemudian kita nanti detail, kita buat detail mahasiswa gitu ya. Detail mahasiswa. Ini masih error ya nantinya. Kemudian silakan buka app.js di sini. Kemudian kita tambahin stack screen ya, yang ini. Kita copy saja yang sudah ada. Kemudian ini kita ganti dengan detail mahasiswa, sesuaikan yang kita panggil di navigate tadi. Kemudian kita samain aja dengan komponennya. Oke. Kemudian di sini kita copy aja yang di atas. Ini kita import detail mahasiswa. Kemudian di sini nama file yang kita buat nanti adalah nama detail mahasiswa.js yang kita buat di folder mahasiswa. Baik, silakan disimpan. Kemudian kita buat file baru di sini, new file. Detail mahasiswa.js ya. Kemudian imrc. Kemudian kita buat import seperti biasa ya. Text, view, kemudian from React Native. Kemudian kita buat kelas komponennya menggunakan CSS. Baik, kita buat dulu seperti ini, seperti biasa. Detail gitu ya. Kita simpan. Oke, kita coba jalankan. Ini kemungkinan kita reload dulu ya. Kita reload. Jika masih ada error, misalkan error lagi, silakan matikan metro servernya, kemudian jalankan lagi. Oke, kita coba klik di sini. Oke, udah muncul ya, detail. Baik, kita akan parsing datanya kembali ke data mahasiswa. Jadi kita akan membawa parameter MAS nomor BP ya, karena di coiniter yang kita buat itu ada function yang namanya show yang di sini yang sudah kita buat sebelumnya. Ini dia, menampilkan data dari tabel mahasiswa yang mana nomor BP-nya berapa gitu. Baik, kita back lagi di sini. Oke. Kemudian di data mahasiswa, ya, di data mahasiswa kita tambahin di sini di navigate-nya, tambahin koma di sini, kemudian kurung kurawal. Kita enter saja supaya rapi codingan kita. Kita akan membawa parameter misalkan no BP. Ingat, BP-nya huruf besar. Silakan disamain aja boleh. Item.mas nomor BP. Oke, kita buktikan dulu. Kita buka detail mahasiswa. Kita coba tangkap datanya dengan cara this props, kemudian route, kemudian params, kemudian no BP. Jalankan, justru berhasil ya. Ini params nomor BP. Oke, sebenarnya ini udah jalan ini. Silahkan di refresh dulu metro servernya. Kemudian kita klik ini. Ini sebenarnya udah jalan. Silahkan kalau misalkan nggak mau diklik ini touch obacity-nya, matikan metro servernya dulu. Kemudian kita jalankan yang Android-nya kembali. Silahkan ditunggu ya. Sudah, projectnya sudah dijalankan kembali. Kita coba klik lagi, maka akan muncul nomor BP-nya. Sudah ya teman-teman, mahasiswa sekalian, sudah muncul. Berarti kita bisa buat state. Ini kita cut, Ctrl X. Kemudian kita buat state di sini, menampung nomor BP ya. Nomor BP kita buat seperti ini. Kemudian kita pastekan yang di sini. Ya, kita simpan.
Boleh kita simpan dulu sementara. Kemudian kita akan buat function di sini. Ya, kita buat function di sini. Misalkan kita ambil get detail. Gitu ya. Kemudian kita tiru saja codingan yang di sini. Get data mahasiswa kita copy saja. Oke, kita pastekan. Kemudian kita tambahkan parameter di sini. Oke, kemudian slice. Dan kita buat tambah di sini. Kemudian kita disstat nomor BP gitu. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba munculkan datanya. Terlebih dahulu kita buat stat lagi untuk menampung data array. Misalkan nama data MAS kita samain saja. Tipenya array. Kemudian kita buat komponen didmount CDM. Komponen didmount ini artinya ketika komponen sudah dijalankan, sudah dirender, maka apa sih yang dijalankan setelah itu? Maka kita akan panggil function get detail gitu ya. Oke, kita simpan, kita cek bisa di sini. Ini kita hapus dulu boleh. Kita buat kurung kurawal di sini. Kemudian kita buat konsol dulu. Log, kita tampilkan dalam bentuk JSON, nilai JSON-nya. Oke. Kemudian kita cek di sini sudah muncul nih, teman-teman. Dah, kita refresh lagi. Kita cek. Kemudian kita klik di sini. Datanya sudah muncul. Sudah. Baik, setelah itu kita kembali di sini, kita boleh buat titik koma di sini, kita buat string di set state. Kemudian data MAS yang ini kita ambil JSON-nya, kita ganti dengan nilai JSON. Karena datanya cuma satu, kita buat array 0. Ya. Beda ya dengan yang ini, karena kalau yang ini datanya banyak. Ya, kalau datanya cuma satu, maka kita tambahkan indeks 0. Karena kita ambil nilai yang awal gitu ya, indeks awalnya. Jadi kita coba dulu ya di sini, data tampil nggak? Kita buat kurung kurawal di sini, string this, state, data MAS, kemudian kita panggil fieldnya, MAS, nama. Sudah muncul nih, kita coba alamat gimana? Oke, sudah. Ini sudah muncul sebenarnya. Sip, jika sudah, maka kita akan buat desainnya. Desainnya kita samain aja dengan data mahasiswa. Nah, caranya gini, teman-teman. Kita buat view style container. Jadi kita copy aja ini sampai isi, gitu. Kita copy, kemudian kita ini kita hapus. Kita paste. Kemudian ini masih merah karena penutupnya belum ada. Caranya gini. Enter, kemudian kasih penutup, pastikan dia muncul kayak gini, ya. Kemudian klik slice lagi, sudah, pastikan nggak ada merah. Oke, jika sudah, ini masih error karena kita perlu import linear gradient beserta iconnya. Kita copy di sini, kemudian kita pastikan di sini. Di atas, kemudian kita refresh, hasilnya bisa kita lihat ini masih error ya. Oh, stylenya belum ada, berarti kita terlebih dahulu kita buat panggil komponen style sheet. Oke, kemudian const style, kemudian create. Ingat di sini ada container, ada text header, ada header, berarti kita cukup copy yang ini. Kita scroll ke bawah, container, header, sama isi ini. Kita copy yang ini dulu, kita pastein di sini. Oke, kita jalankan. Sudah. Ini data mahasiswa. Kalau
kita buat di sini detail mahasiswa gitu. Oke ya teman-teman, sudah ini sudah muncul detail mahasiswa. Kemudian di bagian isinya ini kita akan buat sebuah inputan untuk menampilkan data mahasiswa. Jadi caranya sama ya. Kita buat buat view dulu di sini. Kemudian saya akan buat style. Kemudian saya buat style lagi di sini view text input. Ya, kira-kira seperti ini lah ya. Terserah teman-teman mau kayak gimana. Kemudian text input kayak gini. Kita akan panggil value-nya. Value-nya apa? Nah, jadi gini teman-teman. Value-nya kita terlebih dahulu buat ini sebuah state namanya nama seperti biasa, alamat, nilainya 0, kemudian telepon. Oke. Kemudian kita bisa tambahin ini masih error ya. Ini bisa kita tambahin yang ini. Kita pergi ke get detail. Ini get detail. Kalau datanya sudah diparsing, sudah ditampilkan, sudah ada tampung di data MIS, kita bisa tambahkan seperti ini. This set state ya. Kemudian nomor BP, nama, nilainya adalah this state data MIS, kita panggil field-nya MIS nama. Ini field ya. Field dari tabel. Kemudian dengan cara yang sama ini panggil state yang alamat. Kalau ini adalah field sama yang ini ya, telepon. Kemudian ini telepon. Oke. Jika sudah, value ini yang untuk nomor BP kita bisa buat seperti ini. Di state kita panggil nomor BP. Nomor BP yang ini. Di sini bukan nomor BP ya. Ini nanti kita ambil dari this props route. Kita ambil yang di atas ya. Nomor BP di state nomor BP. Oke. Kemudian nanti kita akan kasih style. Yang mana stylenya kita buat style text input. Oke, kita desain dulu. Ya, ini belum tampil, ini udah tampil sebenarnya. Kita akan desain. Oke, text input. Kita kasih border bottom, color, kasih aja warna hitam dulu. Kemudian border color. Border bottom color, border bottom width kita kasih 2. Kita simpan dulu, hasilnya seperti ini ya. Oke. Kemudian kita bisa tambahin margin horizontal, kita kasih 10. Kemudian margin top kita kasih 20 biar ada jarak di sini. Oke ya. Ini nomor BP, nama, dan kayak gitulah ya. Oke, sip. Margin sudah. Oke. Kemudian ini silakan desain aja sesuai dengan kreasinya. Ini di state nama. Oke. Kita simpan. Pastikan dia muncul. Sudah muncul nih ya. Dia untuk alamat bisa juga. Ini untuk alamat.
Kemudian ini untuk telepon. Oke, sudah muncul nih. Oke, kemudian supaya ini kan nomor BP ini nggak boleh diedit ya, kita bisa tambahin di sini props editable, nilainya adalah false. Oke, ini tidak boleh diedit. Kemudian kita bisa kasih oh ya, satu lagi, maaf. Ini kita tambahin on change text. Ya. Value yang ambil dari sini. Kita akan di set state. Nilainya itu nama. Nilainya nanti value. Oke, kita copy aja yang ini. Kita ganti. Ini state ya. State yang udah kita deklarasikan di atas. Jadi supaya apa yang dirubah nanti di sini akan tertampung ke state gitu. Baik, ini sudah. Silahkan dikreasikan saja. Kemudian kita buat view di sini. Ya. View-nya kita akan buat touchable opacity di sini. Touchable opacity. Oke ya. Di sini saya akan buat edit. Kemudian di sini saya buat lagi namanya hapus nih. Ada 2 tombol di sini. Oke, ini sudah ya. Kemudian kita akan nih style view tombol. Nah, gitu aja ya. Kemudian di sini kita buat view tombol. Kita akan buat flag 1 di sini. Kemudian flag direction supaya dia satu baris. Kayak gini. Sudah. Kemudian kita kasih justify content yaitu space evenly. Kemudian align item kita kasih ke tengah. Sudah. Oh, ini terlalu flag 1 ya. Nggak usah. Oke, kita kasih margin top. Kemudian kita kasih 20 saja. Oke. Kemudian kita buat di sini tombol edit. Ya, tombol edit di sini kita buat tambahin style, kemudian style, tombol edit, kemudian cara yang sama kita copy, kita buat di sini tombol hapus. Nah, gitu ya. Kemudian ini kita bisa tambahin style, tombol style gitu. Maaf, tombol teks. Ini kita samain. Ini terserah aja ya. Gimana maunya gitu ya. Oke, sudah. Di tombol edit kita akan buat sebuah warna. Jadi saya akan copy warna di sini. Oke. Ini saya tutup dulu. Saya copy warna, misalnya saya kasih material palette gitu ya. Silakan ditunggu ya. Oke, kita akan ngambil warna yang ini. Misalnya kita buat background color. Oh, maaf. Ambil yang ini. Cari yang ini. Oke. Kemudian kita kasih padding vertikal 15.
Jadi hasilnya kita cek dulu ya. Oke, kemudian 10 aja ya, terlalu besar. Kemudian padding horizontal kita kasih 20. Oke, dengan cara yang sama, ini tombol hapus. Ini kita ganti dengan warna merah. Oke. Sudah. Oke ya. Ini warna merah. Kemudian kita bisa tambahin border radius. Kita kasih 10. Kemudian kasih shadow. Ini kita copy. Sudah. Kemudian kita buat di sini koma. Teks teks tombol ya, tombol teks. Kita buat font weight bold, kemudian font color, font size kita buat 16. Kita kasih color warna putih. Oke, hasilnya seperti ini. Sudah. Kalau pengen tambah icon bisa, teman-teman bisa kunjungi font awesome. Ya, cari slash icon di sini. Kemudian kita cari yang free. Misalkan kita cari yang edit. Ya, kelihatan di sini. Kita ambil yang edit di sini. Jadi kita akan tiru icon yang sudah kita buat. Kita scroll ke atas nih yang ini. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Kita tambahin di sini teks. Oke, maaf. Ikonnya kita ganti dengan edit. Kita kecilin aja jadi 20. Kemudian ini kita copy juga untuk yang hapus. Kalau yang hapus ada namanya ikonnya trace strip alt gitu ya. Oke, kalau kita simpan hasilnya gini. Kalau pengen satu baris, berarti di sini di teks tombol edit dan hapus kita tambahin namanya flex direction. Flex direction itu kita jadikan row. Ini kita copy. Oke, sudah. Kalau pengen kasih jarak di bagian tombol teks, kita tambahin padding left, kita kasih 5 aja. Supaya ada jarak sedikit. Oke ya, sudah. Baik, kita akan coba menghapus dulu ya. Cara menghapus seperti ini. Di bagian hapus, gitu ya. Kita akan buat seperti ini. Di bagian toss above positive yang hapus, kita enter aja. Hati-hati di sebelum penutupnya kita tambahin on press. Kita buat aksi di mana seperti ini. Kita akan menggunakan alert. Konfirmasi yakin nggak dihapus gitu ya. Jangan main hapus aja. Jadi kita keluarin dulu konfirmasinya. Jadi gunakan alert gitu ya. Jadi jangan lupa tambahin komponen di atas namanya alert dulu. Koma alert. Kita simpan. Baik ya, sudah kita tambahkan komponen alert. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Di sini kita buat di sini warning. Kemudian pesannya adalah yakin dihapus, gitu ya, data ini. Oke. Kemudian setelah akhir dari kutip ini, jangan keluar dulu dari kurung penutup kurungnya. Kita kasih koma di sini. Kemudian kurung siku, kita enter. Ya, hati-hati ya. Kurung siku artinya kita akan buat array. Kemudian di dalam array ada objek kayak gini. Kemudian di sini kita buat teks tulisannya cancel gitu ya.
Kemudian kita buat style, cancel di sini. Kemudian kita buat on press. Nah, gitu ya. Kita buat ini, tidak terjadi apa-apa. Aksinya adalah null. Oke, kemudian kedua, text kita buat ya hapus gitu. Kemudian on press-nya nggak pakai style gitu. Kemudian kita nanti buat sebuah function delete mahasiswa. Oke. Nanti kemudian kita tambahkan di sini delete mahasiswa. Oke, ini adalah sebuah function event listener ya kalau JavaScript. Kalau kita simpan, hasilnya seperti ini. Ada konfirmasi, kalau cancel tidak terjadi apa-apa. Kalau ya hapus, maka dia akan mengeksekusi yang ada di function delete mahasiswa. Baik, caranya sama untuk yang form. Bedanya adalah metodenya saja. Jadi caranya ini, kita copy saja ya. Supaya cepat, kita copy saja, nanti kita akan hapus apa-apa aja yang tidak diperlukan atau dibutuhkan. Kemudian detail mahasiswa, kita dibuat di sini. Baik. Kemudian, ini sama. Bedanya adalah metode post ya. Di sini kita ubah jadi delete. Untuk delete, itu kalau yang sudah kita buat di coordinator 4-nya, di backend-nya, itu dia membawa parameter. Oke. Jadi, caranya adalah, di sini caranya sama, tambahkan slice, kemudian di luarnya tambah string state, kemudian nomor BP, ya, sama yang ini, gitu. Oke, kemudian, untuk body-nya tidak perlukan karena kita tidak membawa parameter yang bentuknya JSON, kita cuman membawa parameter yang ini aja. Kemudian yang finally-nya kita hapus saja, nggak perlu. Oke. Kemudian jika sudah terhapus, maka kita akan arahkan ke data mahasiswa. String this, caranya probes gitu ya. Kalau nggak gini aja dulu, kita console dulu ya, console log JSON gitu. Kita refresh dulu datanya, kita tekan tombol R. Oke, kita kliknya ini, kemudian kita hapus, klik ya hapus. Maka muncul ini, data berhasil dihapus. Kita cek di sini sebenarnya udah kehapus nih. Oh, ini belum apa ya? Kita refresh dulu. Kita belum kasih aksi di detail mahasiswanya. Oke, jadi kalau kita refresh control nih, udah kehapus. Oke ya. Kemudian kalau kita pengen, biasanya kalau di form mahasiswa, kalau udah berhasil tersimpan nih, kalau kita pengen lihat datanya, kita harus refresh control ya. Jadi supaya dia langsung terhapus, gitu ya, kita bisa tambahin di bagian di sini. Kita buat JSON. Kita buat koma di sini, titik koma, string this, navigation, props, navigation, kemudian kita push. Namanya bukan navigate, tapi kita push ke data mahasiswa. Oke ya, kita coba. Silakan isi datanya dulu, terserah datanya kayak gimana. Saya buat sepertinya dulu ya. Misalkan 1, 2, 3 gitu ya. Namanya terserah aja. Kemudian ini gitu ya. Oke. Kalau kita refresh di sini, datanya ada 2. Nah, gitu ya. Kita coba hapus yang 1, 2, 3 ini. Kita hapus. Ketika diklik hapus, dia akan kembali ke data mahasiswa, tapi datanya langsung hilang. Tidak perlu di refresh control.
Gitu. Nah, itulah gunanya yang namanya push ini, bukan navigate. Tapi kalau kita navigate seperti ini, navigate, kita refresh lagi nih, kita klik yang ini, kita hapus datanya. Oh, ini maaf, kita refresh dulu ini ya. Kita hapus. Nah, ini langsung masih ada ya. Gitu ya. Kita reverse control baru dia terhapus. Jadi kita nggak perlu navigate, kita langsung aja push. Jadi yang ini di bagian yang ini icon ini, yang tombol kiri, kita bisa tambahin di sini touch opacity, kemudian touch opacity-nya sudah kita buat di sini. Ini dia. Kemudian bisa kita tambahin on press. Oke ya. Kemudian aksinya kemana? Sama kayak tadi. Props dulu. Navigation. Kemudian push ke detail mahasiswa. Oke ya. Sudah. Kalau kita tambahin datanya, kalau kita refresh, ya silakan tambahin datanya. Ini kalau misalkan ya terserah ya mau gimana datanya. Di sini kemudian nama gitu ya, alamat, nomor telepon. Kalau kita simpan, oke, teman-teman bisa ganti aja tadi. Jadi kalau misalkan di form mahasiswa terjadi datanya ada tersimpan di sini, kita ubah di bawah. Ini dia on press, save data mahasiswa, bisa arahkan ke yang ini datanya. Oke, sip. Kalau kita klik ini, props evaluasi ini masih error ya. Silakan di refresh dulu di sini. Kita klik dulu. Oh, ini nggak jalan ya. Silakan dimatikan metronya lagi. Jadi silakan dijalankan kembali. Nah, biasanya error seperti itu ya. Baik ya, ini ketika dijalankan kembali terjadi error lagi. Jadi kemungkinan ini ada masalah di bagian navigation push-nya. Jadi untuk yang tombol back tadi, ya kita bisa ganti aja seperti ini ya. Kita hapus. Jadi kita ganti dengan go back gitu ya. Kita refresh lagi. Mestinya ini harus jalan gitu. Sudah, kita klik ini. Oke, kita back. Sudah ya. Jadi kemungkinan pushnya nggak jalan gitu. Baik, untuk yang edit kita bisa tambahin. Ya, ini belum ada aksi. Kita bisa tambahkan untuk aksinya di bagian detail mahasiswa. Kita tambahkan sebuah function namanya di sini update mahasiswa gitu. Oke, untuk update mahasiswa itu sama dengan untuk yang insert ini. Jadi kita kembali ke form mahasiswa yang di save ini. Jadi kita copy saja. Kita akan hapus yang tidak diperlukan. Oke, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kemudian untuk yang update kita cek di bagian co-editor kita. Dia membawa parameter ya. Bawa parameter, kemudian dia menangkap data parsing. Ya, parameter yang dibawa dalam bentuk JSON gitu ya. Jadi kita back di sini. Oke, kemudian masih tambahkan parameter ditambah string this state nomor BP.
Kemudian untuk yang update, metodenya adalah put. Atau bisa juga dengan yang namanya patch. Ya, terserah. Biasanya saya menggunakan put ya. Kemudian body-nya kita cukup menggunakan 3 ini saja karena nomor BP tidak dirubah. MAS nama, ini sama ya, nama, alamat, telepon. Pastikan dulu sama di sini yang ada di state. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian ini responnya. Kita tangkap dulu responnya. Apakah dia berhasil? Console, log, JSON. Oke, finally-nya kita hapus saja. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Untuk yang tombol update, yang edit nih, justru bukan edit sih, tapi update ya. Update. Kemudian di bagian touchable opacity-nya kita tambahin di sini on press. Oke, kurung kurawal ya. Tolong bedain kurung kurawal, kurung biasa dan kurung siku. Kemudian tambahin string bukan string tapi this update mahasiswa. Kita panggil functionnya. Oke, sudah. Kita coba di sini. Kita buka metronya dulu. Kita refresh dulu. Di sini namanya saya ganti. Ini saya buat misalnya Ani gitu ya. Ani. Kita coba update. Tuh. Data berhasil terupdate. Oke. Jika sudah, berarti kita bisa, kalau kita kita back, kita klik detail, maka Ani munculnya. Gimana teman-teman? Berhasil ya? Sebenarnya update data udah berhasil nih. Nah, kalau misalkan kita pengen ketika udah diupdate, ya arahkan ke navigasi, kita kembali ke data mahasiswa ya, cukup ini kita copy, kita pastein ke sini. Oke, kita ubah lagi ya, misalkan kita ganti dengan Padang, kita ganti dengan 08 gitu, update, kemudian nih, sudah berhasil ya. Kalau misalkan kita buat klik update, kita pengen klik update, muncul dia sebuah pesan ya, muncul dia sebuah pesan boleh, atau menggunakan TOAS Android boleh. Nah, seperti ini. Saya akan buat tambahkan komponen TOAS Android di sini. Kita bisa tambahkan TOAS Android seperti ini. Caranya adalah TOAS Android, kemudian pesannya short gitu ya. Maaf, kita contek aja deh di sini, di native. Kemudian kita cari komponen TOAS Android di sini. Kita Ctrl K boleh ya. Kemudian kita cari TOAS. Karena saya juga nggak hafal codingannya. Silakan ditunggu di sini TOAS Android. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, gitu ya. Kita copy aja ini. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Sudah. Kita buat seperti ini. Kita bisa menggunakan backtick ya, template literal kalau di JavaScript. Gitu ya. Data dengan nomor BP gitu ya. Kemudian kalau memanggil state-nya kita menggunakan string, kemudian kurung kurawal di state nomor BP gitu ya, berhasil, di sini berhasil diupdate gitu. Kita simpan. Oke, kita ganti dengan Ani lagi, misalnya Ani ini, kemudian kita update. Sudah berhasil diupdate gitu ya. Kalau kita klik di sini,
Sudah, kita hapus. Iya, hapus, berhasil. Sip, teman-teman, sudah nih. Update dan delete-nya sudah berhasil. Berarti teman-teman atau mahasiswa saya bisa dilanjutkan tugasnya dengan dengan tabel yang lain. Jadi silakan improvisasi dari materi yang saya berikan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.